Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hildegardis Victorianipu dengan MPM 31210065, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor, semester 7. Baik, yang akan saya jelaskan pertama di sini yaitu tentang deskripsi umum dari sirip pinang. Sirip pinang merupakan sejenis makanan tradisional yang masih terikat dengan tradisi leluhur yang turun-temurun dalam suku Dawan atau yang biasa orang kenal dengan suku Atuin Meto, yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Kebiasaan makan sirip pinang atau yang biasa disebut dengan mengunyah sirip pinang terdiri dari dua tanaman, yaitu tanaman siri dan tanaman pinang. Namun jika diterjemahkan secara harfiah, maka sirip pinang menjadi buah manus. Sirip pinang biasanya diwadahi dalam sebuah wadah yang disebut okok mama yang memiliki banyak variasi. Ketika akan dikunyah, sirip pinang biasanya dipadukan dengan kapur siri sehingga saat dikunyah warnanya berubah menjadi warna merah. Yang berikut yaitu latar belakang sirip pinang. Budaya sirip pinang bagi masyarakat Dawan Biboki merupakan salah satu tradisi yang kaya dan bermakna bagi masyarakat setempat. Sirip pinang berasal dari kata siri yang berarti harga diri atau martabat, dan pinang yang merujuk pada tumbuhan pinang. Dulunya nenek moyang orang Biboki hidup sangat berkekurangan karena hasil panen yang gagal akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Oleh karena kurangnya ketersediaan makanan dan minuman, maka mereka mulai memikirkan bagaimana jalan atau alternatif untuk menanggulangi kekurangan yang ada. Ketika orang hendak bertamu ke rumah mereka, apa yang akan dihidangkan? Setelah itu mereka menemukan tumbuhan siri dan tumbuhan pinang. Kedua tumbuhan ini sangat cocok karena bisa disesuaikan dengan musim panas yang berkepanjangan. Jadi mereka biasanya menjemur siri batang dan pinang yang diiris dan dikeringkan, lalu disimpan pada loteng. Seiring berjalannya waktu, maka budaya sirip pinang pun terus dilestarikan sebagai salah satu kebudayaan yang melekat pada orang Biboki. Sirip pinang sangat terikat dengan interaksi sosial, terutama dalam konteks hubungan antara individu dan komunitas. Tradisi ini sering diimplementasikan hampir dalam semua upacara seperti pernikahan, acara adat, acara penyambutan tamu, dan sirip pinang juga sudah menjadi budaya yang melekat, sehingga tanpa ada acara pun dalam keseharian masyarakat Biboki selalu mengunyah sirip pinang. Sirip pinang memiliki nilai bagi masyarakat Biboki sendiri. Sirip pinang mengandung aspek spiritual, misalnya dalam upacara adat, pinang dianggap sebagai simbol kekayaan dan kesuburan, serta pemberian penghormatan kepada para leluhur. Selanjutnya, dari latar belakang dan juga penjelasan atau deskripsi umum dari sirip pinang, maka dilanjutkan dengan menganalisis makna sirip pinang menurut Ferdinand de Saussure dalam semiotika struktural atau sosial, yaitu hubungan pemaknaan oleh konvensi sosial. Terdapat dua bagian, yaitu yang pertama yaitu penanda dan yang kedua petanda. Yang pertama yaitu penanda. Sirip pinang yang terdiri dari siri dan pinang. Siri memiliki dua variasi, yaitu siri daun dan ukurannya selebar telapak tangan, panjangnya 10-15 cm, dan siri buah atau siri batang ukurannya selebar jari telunjuk. Pada umumnya sama seperti siri daun, panjangnya 10-15 cm. Yang kedua yaitu petanda. Petanda dari sirip pinang adalah sejenis makanan tradisional yang dijadikan kebiasaan mengunyah sehari-hari
dan disuguhkan setiap kali ada tamu yang berkunjung ke rumah Atuin Meto. Misalnya, sirip pinang yang dikunyah sehari-hari oleh Atuin Meto tentu berbeda dengan sirip pinang yang disuguhkan dan dikunyah oleh tamu. Dalam kehidupan sosial, sirip pinang dikunyah oleh Atuin Meto karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Maknanya berbeda ketika sirip pinang digunakan oleh Atuin Meto. Ketika ada orang yang berkunjung ke rumah mereka, maka pelayanan pertama yang dilakukan tuan rumah bukan suguhan kopi, teh ataupun kue, melainkan suguhan sirip pinang. Yang berikut yaitu makna menurut Charles Sanders Peirce. Menurut Charles Sanders Peirce, semiotika budaya berdasarkan hubungan objek dengan tanda terdapat 3 bagian, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Yang pertama yaitu ikon. Ikon adalah suatu yang menerangkan adanya persamaan atau kemiripan objek satu dengan lainnya atau deskripsi wujud. Sirip pinang yang berbentuk persegi panjang dan pinang berbentuk bulat dan keduanya berwarna hijau dan berwarna coklat apabila sudah dikeringkan. Yang kedua yaitu indeks. Indeks adalah sesuatu yang terjadi karena adanya sebab akibat. Contohnya, sirip pinang digunakan untuk menyambut tamu ataupun ketika kita bertamu. Yang ketiga yaitu simbol. Simbol adalah makna yang terkait dari sebuah tanda. Contohnya, sirip pinang sebagai sarana penyambutan tamu antara tuan rumah dan orang yang bertamu. Yang keempat, makna berdasarkan semiotika budaya adalah konteks sirip pinang bagi Atuin Meto adalah pengikat tali persaudaraan dan penghormatan kepada sesama. Itu tadi penjelasan analisis semiotika sirip pinang menurut Ferdinand de Saussure dan juga Charles Sanders Peirce. Sekian dan terima kasih.